Salam inspiratif. Baik teman-teman, hari ini saya akan lebih ke pengenalan Arkas versi 3.0 versi terbaru ya. Karena kita di versi terbaru ini kita akan membuat RKAS tahun 2021. Nah, sebelumnya teman-teman yang belum download versi 3.0 itu wajib di-download terlebih dahulu ya. Karena dalam pembuatan RKS teman-teman wajib menggunakan versi terbaru. Kalau versi lama itu belum bisa kita membuat RKS tahun 2021. Nah, bagaimana cara downloadnya? Teman-teman silakan cari di sini ya di RKAS Kemdikbud ya. Kemudian silakan cari unduhan. Oke, tunggu ya. Oke, cari unduhan, kemudian cari yang ini. Silakan di-download dan diinstal. Nah, bagaimana cara installnya? Teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan lembar kerja atau RKS pada Arkas versi 3.0. Oke, ini ya. Pada Arkas versi terbaru di sini udah terbentuk tahun 2021. Nah, kita akan buka di sini. Nah, inilah tampilan Arkas versi 3.0 ya. Apa yang baru? Ntar kita akan bahas ya. Yang pertama, teman-teman, ketika mau membuat RKS, teman-teman silakan pergi ke bagian penganggaran, kemudian ke aktivasi kertas kerja. Ya, di sini. Ya, di sini ada berapa kertas kerja yang perlu kita buat. Oke, kita akan mengarah ke Boss Record dulu ya. Kita open dulu. Ya, ini wajib terkoneksi internet sehingga akan dihubungkan ke server markas dinas. Nah, di sini oke, ini fitur terbaru dari Arkas versi 0 itu ini. Copy dari anggaran tahun sebelumnya. Nah, kita bisa mengcopy data yang kita sudah buat pada tahun sebelumnya. Namun untuk tahun ini belum bisa digunakan. Kenapa? Karena ada perbedaan kode rekening tahun 2020 dengan kode rekening tahun 2021. Sehingga karena perbedaan kode rekening ini sehingga anggaran yang tahun 2020 ini tidak bisa kita copy sebenarnya ya. Mungkin fitur ini akan berguna dan bermanfaat ketika di tahun 2022. Waduh, jauh ya. Ya, ini fiturnya. Terus tahun sekarang belum bisa digunakan sebenarnya ya. Kita akan coba download. Kita copy ya. Meskipun kita copy pada tahun sebelumnya, namun tetap lembar kerja kita jadinya kosong. Ya, karena kode rekeningnya itu berbeda teman-teman ya, berbeda seperti sebelumnya. Kalau sudah seperti ini udah buram, berarti kita artinya lembar kerja sudah aktif. Kita akan pindah ke kertas kerja ya, kemudian pilih sumber dana bos reguler. Nah, ketika teman-teman pemilihan bos reguler ini tidak muncul sumber dananya, teman-teman nggak usah panik. Teman-teman cukup keluar dari aplikasi dulu, kemudian silakan login lagi, sumbernya akan muncul. Nanti silakan teman-teman ya, silakan cek anggarannya apakah sudah sesuai dengan dana yang diterima, yaitu jumlah siswa dikalikan anggaran. Contoh kalau SMP itu 1.100.000, kalau SD itu 900.000 per anak, seperti itu ya. Kalau sudah di tahap ini, teman-teman baru bisa bekerja membuat lembar kerjanya. Nah, mungkin untuk tahun sekarang kita masih bekerja mendahului dari Juknis ya, karena Juknis bos tahun 2021 belum muncul. Biasanya itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu munculnya pasti bulan Maret atau bulan April, Juknisnya baru turun. Sehingga jika kita menunggu Juknis turun, otomatis kita akan terlambat membuat RKS. Nah, sehingga untuk pembuatan RKS tahun 2021 kita masih mengacu pada Juknis yang lama, yaitu Juknis
Permendikbud nomor 8 tahun 2020 dan pembaharuan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Itu yang kita pakai acuan sementara sampai ada juknis terbaru. Mungkin jika ada juknis terbaru, kita akan buat konten video berikutnya. Namun kita hari ini lebih ke mengacu pada aturan sebelumnya ya. Nanti jika ada perubahan, kita lagi buat video yang lain. Oke. Yang pertama, yang baru dalam pembuatan RKS ini adalah kode rekening, teman-teman ya. Kode rekeningnya itu berbeda. Ya, artinya yang sebelumnya kita pakai kode rekening yang ada pada tahun 2020, namun kode rekening tahun 2021 ini sudah kode rekening nasional. Artinya sudah diatur keseragaman kode rekening. Ya, oke. Dan yang kedua, yang terbaru adalah sistem penganggarannya adalah sekarang per bulan. Artinya tidak seperti sebelumnya itu per triwulan, sehingga kita bingung penganggaran. Namun pada fitur terbaru Arkas 3.0 itu adalah per bulan, sehingga kita lebih asik masukin anggarannya ya. Namun kelemahannya adalah teman-teman harus tahu kegiatan itu berjalan di bulan apa. Ya, seperti itu. Kalau kita mengacu pada aturan sebelumnya, berarti kita dana yang masuk adalah 30, 40, 30, sehingga kita sebelumnya sudah menganggarkan uang untuk bulan Januari, Februari, Maret, April. Ya, ini pasti 4 bulan sekarang ya. Kalau sebelumnya kan 3 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Namun juga sekarang kita sesuai dengan aturan yang sebenarnya itu 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan seperti itu. Sehingga kita anggarkan dari Januari, Februari, Maret, April, kita anggarkan itu 30% dari anggaran. Terus dari Mei, Juni, Juli, Agustus kita anggarkan juga kita anggarkan 40% anggarannya, sehingga kita udah patok ya anggarannya 30%, 40% di tahap 2. Kenapa paling banyak? Karena kegiatannya paling banyak di tahap 2 biasanya. Kemudian baru 30% di tahap 3. Silakan anggaran yang masuk ini teman-teman silakan dibagi dulu, kemudian baru disusun rencana kerjanya. Namun pengalaman sebelumnya pada Arkas adalah kegiatan tersebut tidak kaku ya, artinya tahap 1 harus anggarannya tahap 1 enggak ya. Tahap 1 jika tidak bisa dianggarkan ataupun tidak habis dianggarkan, teman-teman bisa di-SPJ-kan di tahap kedua dan ketiga, sehingga teman-teman persentasenya itu adalah untuk menentukan jumlah uang dan jumlah tahapannya. Sehingga teman-teman jika tahap 1 sejumlah 50 juta, kita anggarkan 50 juta. Sehingga jika anggarannya pas, artinya uangnya akan habis di tahap 1. Namun jika tidak habis anggarannya, kita bisa SPJ-kan di tahap 2 ataupun 3. Sehingga inilah keistimewaan dari Arkas. Kita bisa meng-SPJ-kan di luar tahap tersebut. Ya, oke. Kita akan melangkah ke sini. Kita akan melangkah yang pertama, klik di sini ada kode rekening nasional ya. Ini kode rekening yang sudah dibuat. Kalau kode rekening ini sama seperti kode rekening pada tahun 2020 ya. Oke, kita akan bayar listrik. Contoh ya, listrik, kita akan bayar listrik untuk ya pembayaran rekening listrik ya, seperti ini ya. Ini kan setiap bulan dia. Kemudian kita di sini, ini yang berbeda ya. Ini berbeda ya. Ini ada perbedaan di sini. Kode rekening ini berbeda seperti kode rekening pada tahun 2020 ya. Ini tidak muncul pada tahun 2020, namun di fitur terbaru ini rekeningnya seperti ini. Ada beberapa tambahan, ada banyak kode rekening tambahan ya. Sehingga kita listrik, kita di sini belanja tagihan listrik. Kemudian uraian kegiatannya, karena ini pembayaran listrik, berarti di sini kita ada yang isi, ada yang kita suntik ya. Artinya ini pembayaran listrik setiap bulan ya, setiap bulan. Terus harga satuan, silakan teman-teman bisa bercermin pada tahun-tahun
tahun 2020 berapa sih harga pembayaran tertinggi pada saat itu, pada tahun 2020. Anggap harga tertinggi adalah saya bayar adalah 300.000. Seperti itu. Ini harga tertingginya ya, ini pasti per bulan ya. Pembayaran per bulan. Nah, kita ada patok bahwa setiap bulan itu tidak lebih dari 300.000. Namun jika teman-teman merasa ini saya lebih yang 300 ya, silakan menyesuaikan sesuai dengan anggaran per bulannya. Sehingga di sini teman-teman bisa aktifasi Januari, Februari, Maret. Semua artinya semuanya teman-teman centang ya, karena bayar listrik kan rutin setiap bulan. Ya, seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman di sekolahnya bayarnya per triwulan mungkin. Sehingga kalau per triwulan teman-teman cuma aktifin bulan Maret, Juni, apalagi September sama Desember, itu yang diaktifkan ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sekolahnya itu di pembayarannya per semester, per triwulan, berarti teman-teman silakan artikan bulan Maret saja. Di sini volumenya kalau memang bayarnya langsung jadi ke satu rekening, misalnya teman-teman tulis satu, terus anggarannya silakan disesuaikan selama 3 bulan ya, mungkin 600.000 atau sebagainya. Karena saya sistemnya adalah per bulan, teman-teman silakan di sini tulis satu dan sebagainya ya. Kita tulis semuanya angka 1 karena pembayarannya itu rutin setiap bulan ya. Oke, seperti ini, sehingga total pembayaran kita selama setahun adalah 3.300.000. Ini belum ya? Ya, total pembayaran untuk listrik adalah 3.600.000 ya, untuk pembayaran listrik. Kita kalau sudah fix semuanya, udah ada angkanya ya, tadi ya di sini ya. Kalau si angkanya teman-teman oke. Jeng jeng jeng, nanti akan kelihatan seperti ini. Artinya ini ya terbaru ya, artinya sudah ada pembayaran listrik per bulan seperti ini, sudah jelas anggarannya ya. Kalau dia per bulan silakan menyesuaikan ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan lagi terkait dengan rencana yang kita buat, sehingga sebelum teman-teman mengisi ini, teman-teman sudah buat RKS sebelumnya dengan versi manual ya. Versi manual kita bisa pakai kok RKS sebelumnya, kita mana yang masih digunakan dan mana yang perlu dihilangkan, mana yang ditambahkan dan sebagainya. Kita juga bisa seperti teman-teman. Nah, mungkin kita akan mengadakan kegiatan pelaksanaan tengah semester ya, ulangan tengah semester mungkin seperti ini ya. Anggaran yang kita adalah alat tulis kantor ATK ya, alat tulis kantor ya. Ini belanja alat atau bahan kegiatan alat tulis kantor ya. Ini kode rekeningnya beda ya, 510211010024. Ini udah kode nasional ya. Kemudian kegiatan di sini ya seperti saya bilang tadi, udah ada yang berkegiatan, berarti kita di sini tak perlu ngetik, cuma klik. Nah, ini mungkin ini yang membuat kita agak sedikit lama ya dalam pembuatan SPJ nota yang banyak seperti ini, artinya detail satu-satu ya. Ini membuat kita agak lama ya, lama sekali. Mungkin kedepannya tim pengembang bisa membuat pembuatan ATK ini bisa kita bisa klik ya, artinya ini diklik itu, artinya tidak seperti sekarang kita harus satu-satu. Maaf, kita mau beli kertas F4 folio dulu, kertas folio atau F4 nggak ada kertas, kita akan beli kertas ya. Di sini kelemahannya kita harus mencari ya AVS ukuran mungkin ini ya, 60 gram, merek asumsi mereknya sekarang ya, detail sekali teman-teman ya. Anggap APS 70 gram. Oke, ini ya sinarungnya, nanti harganya anggap 62.000 per rim ya. Kemudian untuk pelaksanaannya kan dia dilakukan selama
bulan Maret, tengah semester, dan bulan September. Nah, kita anggarkan berapa? Kita anggarkan untuk kegiatannya adalah 3 rim untuk Maret, dan September itu mungkin 4 rim, contoh dan sebagainya. Kita bisa kok beda ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Ini 3 rim untuk bulan Maret dan 4 rim untuk kegiatan tengah semester keduanya. Kita boleh tekan oke. Total 4, bener ya, sip. Kita tekan oke. Harga satu tidak melebihi batas, harga satuan tidak dapat melebihi batas atas. Nah, ada apakah gerangan ini? Kita cek di sini, mungkin ada harganya ya. Oh iya teman-teman, data di sini sudah ada harganya, ada standarisasi harga ya. Artinya kita tidak bisa melebihi batas atas harga yang sudah ditentukan. Artinya kita membuat harga ini sudah ada di sini teman-teman ya. Berarti harga sudah dipatok oleh kementerian berapa harga yang di batas atasnya. Tidak boleh melebihi batas atas yang diberikan. Berarti saya ulang ya, kertas HVS. Nah ini kertas HVS ya, ini ada batas atasnya 0. Ada secara luar itu harga paling atas itu adalah 48.000 ya. Ini harga batas atas, berarti kita tidak boleh melebihi batas atas ini. Nah ini mungkin kelemahan dikit ya, karena mungkin setiap daerah itu udah artinya berbeda-beda harga satuan barangnya, apalagi daerah yang pedalaman itu otomatis harga kertasnya akan lebih mahal daripada harga batas atas ini. Nah kemudian teman-teman, kalau seperti ini teman-teman ya agak susah ya, kecuali yang ini HPS Folio ini masih tampak ada batas atas ya. Kalau ini kita klik bisa nggak ya, 60 dulu. Oke, kita coba ya, kalau kita pakai harga yang tanpa isi batas atasnya, kita tekan oke. Oh bisa. Berarti teman-teman seperti ini ya, artinya ada yang sudah ada harga batas atasnya, ada yang tidak. Mungkin yang sudah isi merek seperti tadi, artinya udah di standarisasi harga. Kita akan cek ulang ya. Kita akan sisipkan lagi di sini. Kita akan tambah lagi belanja ATK yang lain. Ya jika teman-teman kegiatannya itu sama, teman-teman bisa klik sisip. Kemudian klik di sini. Nah, di sini kita udah ada harga ya, artinya tidak bisa melebihi batas harga atas yang disediakan, teman-teman. Kecuali ada berapa yang masih kertas ya, masih 00, masih bisa teman-teman ketik manual. Sekarang saya ingin beli anggap spidol. Seperti ini. Harga spidol warna itu udah di harga maksimal 20.000. Kecuali yang seperti ini teman-teman yang nggak isi standar harga, teman-teman bisa ketik manual harganya. Namun yang sudah seperti ini udah di ada batas atasnya, teman-teman tidak bisa melebihi harga atas ini ya, tidak bisa melebihi batas harga yang telah ditentukan karena ini udah isi merek ya, udah isi mereknya sehingga sudah distandarisasi. Kecuali yang teman-teman yang belinya tanpa merek seperti ini, teman-teman bisa ketik manual harganya. Tapi yang sudah seperti ini, spidol permanen, whiteboard seperti ini, teman-teman udah tidak bisa edit harga. Ini satuannya per lusin ya. Whiteboard spidol snowman ini seperti ini udah di harga 10.400 ya, seperti ini ya. Harganya harus di bawah 10.000, anggap ada 10.023. Kita beli juga di bulan Maret sama September ya. Kemudian temennya beli itu untuk ini adalah beli 5 buah, terus September kita belinya 7 buah contoh ya. Kemudian tekan oke ya, seperti itu ya. Ya ini kertas spidol whiteboard ini harganya sudah diatur sehingga kita tidak bisa ngedit harga lagi ya. Kita beli 12 buah dan seterusnya teman-teman ya, dan seterusnya sampai uangnya ini menjadi 0
Ya, karena tugas kita selain kita membuat RKS reguler, tugas kita adalah juga membuat RKS silvanya. Namun silvanya itu belum ya, belum, kita masih menunggu kalkulasi dari tim markasnya untuk menghitung sisa saldo silpa sebelumnya. Ya, seperti teman-teman ya. Dan seterusnya sesuai dengan anggarkan ya. Nanti teman-teman ingat ya, dikerjakan secara manual dulu sehingga persentase yang digunakan itu jelas. Anggaran tahap 1 berapa? Kita udah anggarkan nanti di sini. Nanti di sini dihitung teman-teman ya. Di sini akan ada perhitungan bulan Januari, Februari, Maret, itu akan dihitung nanti berapa ya. Totalannya ntar. Biar tahu berapa sih dana yang akan kita gunakan. Nanti terakhir kita hitung anggaran per bulan, per triwulannya, sehingga tidak mengalami kekurangan. Bukan triwulan ya, per tahapnya, per tahap ya, seperti itu. Sehingga anggaran yang masuk kita bisa sesuaikan sambil menunggu juknis yang baru. Ya, kita teman-teman bisa mereka-reka dulu apa kegiatannya dan sebagainya. Nanti jika muncul juknis yang terbaru, kita bisa menghapus beberapa yang mungkin dilarang ataupun tidak diperbolehkan, kita tinggal menghapus saja. Kalau kita menunggu juknis ya, kita bekerjanya menjadi lambat. Jadi kita kerjakan kalau masalah ATK dan sebagainya mungkin akan sama dengan juknis sebelumnya. Tambahannya adalah mungkin beberapa kegiatan-kegiatan yang harus, apalagi sekarang lagi COVID, sehingga kegiatan itu mengarah kepada pembelanjaan barang-barang pencegahan COVID-19 ini. Oke, sekian tutorial dalam pengenalan fitur-fitur baru dalam Arkas 2.0-nya 3.0-nya ini. Sehingga yang terbaru adalah yang pertama kode rekeningnya baru, yang kedua lembar kerjanya juga sekarang baru per bulan. Yang ketiga kode rekeningnya juga baru per bulan. Per itemnya baru, sehingga teman-teman di sini ya mungkin harus lebih teliti ya, karena ini rekeningnya banyak sekali dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing melihat kode rekening ini ya. Oke, sekian teman-teman. Mudah-mudahan video ini mampu membantu teman-teman yang baru membuat RKS tahun 2021 ya. Bukan baru ya, kita baru semua jadinya. Oke, itu fitur-fitur baru ya dalam penganggaran ini. Mungkin di tahun 2021 mungkin baru berguna sistem copy anggaran sebelumnya. Untuk tahun 2021 ini tidak bisa copy tahun 2020-nya. Kenapa? Karena kode rekeningnya berganti. Nanti kalau 2021 dan menuju ke 2022 penggantian kode rekening muncul lagi, mungkin tidak berguna juga kode rekening yang sekarang dan sebagainya. Mungkin kita menunggu ya. Mudah-mudahan sama. Terus kita juga menunggu juknis Permendikbudnya terkait dengan penggunaan anggaran tahun 2021. Sekian dari saya, salam inspiratif.